Oke, kita lanjutkan. Sekarang saya bahas tentang mencari persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan satu titik. Nah, misal kita punya suatu garis atau saya buat dulu, ini misal sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, dan ada satu garis, misal garis orange. Nah, ini kan seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa garis ini kan dia memiliki gradien ya. Nah, kita ambil misalkan dua titik nih. Titik yang pertama yang ini, titik kedua yang ini, maka bisa kita tentukan gradiennya, yaitu dengan apa? Perbandingan vertikal dan horizontalnya kan. Jadi ini ada horizontalnya dan ini ada vertikalnya ya. Kan seperti itu. Nanti ada gradiennya ya. Nah, sama juga misalkan ini yang pertama adalah titik X1 dan yang titik pertama anggaplah ini X1, Y1. Nah, ini titik kedua X2, Y2, kan begitu. Nah, kita peroleh gradiennya garis orange ini adalah Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1, kan begitu. Misal saya punya titik baru lagi nih, yaitu titik yang ketiga, yaitu X3, Y3. Maka gradiennya bisa kita hitung juga dari menghubungkan titik ketiga dengan titik kedua nih. Y3 dikurang Y1 per X3 kurang X1. Misal ada lagi titik keempat, ya berarti gradiennya bakalan sama nilainya dengan Y4 kurang Y1, X4 kurang X1. Sebanyak apapun titiknya bisa kita hubungkan dengan X1 Y1 kan, dan nanti nilainya akan selalu sama ya, karena kemiringannya sama. Bisa dipahami? Atau secara umum nanti nilai-nilai Y yang ini bisa kita abaikan ya, atau kita tulis secara umum. Berarti gradiennya garis ini itu kalau kita tulis ya berarti Y dikurang Y1 per X kurang X1, ya kan? Nah, di mana X dan Y ini variabel yang bisa kita ganti menjadi X dan Y berapapun, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4 dan seterusnya. Nah, sekarang kita kali silang, berarti M dikali X1 kurang X dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1. Nah, kalau kita lihat di yang sering ditulis di buku-buku ya berarti tinggal kita tukar saja posisinya. Rumus persamaan garis lurus itu Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, ini adalah rumus persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan satu titik yang dilewati. Nah, atau bisa juga nanti pakai yang ini kalau model pecahan. Nah, oke, contoh misal kita punya garis nih, misal garis hijau, suatu garis lurus, dia memiliki gradien M sama dengan 3. Atau kalau seperti ini berarti gradien M nya itu misal 2/3 deh, kan positif, melalui titik 7,3. Nah, sekarang kita tentukan persamaan garisnya apa? Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Kita ganti
Y-nya tetap, Y1-nya berarti yang ini kan, Y1 3 sama dengan M yang ini tadi 2/3 kali X-nya tetap dikurang X1-nya diganti dari yang ini, yaitu 7. Nah, sebenarnya seperti ini ya, sudah selesai ya, tinggal disederhanakan. Ada dua. Yang pertama, bisa kita tulis dalam bentuk pecahan. Y dikurang 3 sama dengan 2/3 dikalikan ke dalam, jadi 2/3 X dikurang 2/3 kali 7, 2 kali 7 14/3. Y sama dengan 2/3 X dikurang 14/3. Nah, ini ke sebelah kan jadi tambah ya, tambah 3. Atau bisa kita tulis ditambah 9/3. Hasilnya adalah 23/3. Nah, atau dikenal juga tulisan seperti ini itu adalah bentuk eksplisit ya. Nah, kita coba kalau bentuknya implisit bagaimana? Nah, bayangkan 2 ini yang dikali masuk ke dalam kurung, 3 yang ini dikalikan ke ruas kiri kan, per 3 itu kalau ke kiri itu jadi kali ya. Nah, atau kita bisa tulis nanti hasilnya 3 dikali Y, 3 dikali min 3. Berarti hasilnya 3Y dikurang 9 sama dengan 2 dikali X, 2 dikali min 7. Hasilnya adalah 2X dikurang 14. Atau kalau kita pindahkan semua ke kanan, jadinya 2X yang ini. Ini 3Y ke kanan jadi min. Jadinya min 9Y. Min 9 ketemu ini jadi 9 dikurang 14 min 5. Atau tunggu. Ya, cocok ya. Oh, min ya cocok, min 5 sama dengan 0. Oh, berarti yang ini tadi yang salah ya, berarti. Ini kan min 3 jadinya 9. Oh ya, berarti ini tadi ada salah, bukan min 23 ini. Harusnya min 14 ditambah 9 ya kan, berarti min 5/3. Oke, jadi ada dua bentuk. Yang pertama bentuk eksplisit seperti ini, yang kedua adalah yang bentuknya implisit. Nah, istilah eksplisit itu artinya apa? Kalau kita perhatikan yang ini, nah ini adalah gradien. Nah, kenapa dinamakan eksplisit? Ya karena gradiennya langsung kelihatan, ya kan? Yang nempel di X. Oke, saya jelaskan kalau begitu tentang bentuk eksplisit dan bentuk implisit tadi. Nah, kalau bentuk eksplisit itu berbentuk Y sama dengan MX ditambah C. Nah, yang ini itu adalah gradien. Sedangkan untuk bentuk implisit itu biasa bisa dituliskan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini gradiennya tidak langsung terlihat, tapi ya bisa nanti dipindah-pindah ruas sampai membentuk model Y sama dengan, jadi AX-nya pindah ke kanan, C-nya pindah ke kanan, per B-nya pindah ke kanan, kan begitu. Atau kalau kita tulis gradiennya adalah min A per B, koefisiennya X dibagi dengan koefisiennya B. Contoh, misal saya punya Y sama dengan 7X kurang 5. Berapa gradiennya? Ya, cocok, 7. Yang ini kan. Misal saya punya lagi Y sama dengan 12 dikurang 3X.
berapa gradiennya? 3? Bukan, min 3. Yang nempel di X itu kan ini. Misal saya punya lagi persamaan 2Y sama dengan 14X dikurang 6. Berapa gradiennya? Ya, hati-hati, bukan 14. Tapi ini kita sederhanakan dulu. Semuanya saya bagi 2 sesuai dengan ini. Jadi supaya 1Y sama dengan 7X dikurang 3. Berarti gradiennya adalah 7. Jadi perhatikan di sini harus koefisiennya 1Y. Kalau belum, ya tinggal disederhanakan. Lanjut lagi, kalau misal modelnya yang implisit tadi, misal adalah 2X dikurang 3, Y dikurang 5 sama dengan 0. Berapa gradiennya? Negatif. Koefisien X 2 per koefisiennya Y min 3. Berarti jawabannya adalah 2 per 3. Contoh lagi, misal 3Y dikurang 2X sama dengan 7. Meskipun tulisan ini tidak sama persis dengan bentuk implisit, ya bisa digunakan juga rumus ini, ya kan? Berarti gradiennya adalah koefisien minus. Koefisiennya X berapa? Minus 2 ya. Yang ini kan? Berarti jadinya positif 2 per koefisien Y yang ini B, ya kan? 3, atau jadinya 2 per 3. Bisa dipahami? Bisa? Nah, jadi saya ulang kembali. Jadi kalau kita mau buat persamaan garis, yang pertama perlu diketahui, yang pertama adalah apa? Gradiennya, dan yang kedua adalah satu titik yang dilewati. Oke?